Pagi Bu. Pagi dok. Dengan Ibu siapa saya berbicara ya? Bu Lintang. Bu Lintang ya. Kemudian umur Ibu berapa Bu? 32. 32. Tinggalnya di mana Bu kalau boleh Di tahu? Bogor. Bogor ya. Kemudian kerjaannya apa Bu kalau boleh tahu? Swasta dok. Swasta. Ada apa Bu datang kemari Bu? Ini mau pasang kontrasepsi dok. Oh ya, sebelumnya sudah pernah konseling belum ke dokter tentang kontrasepsi? Belum dok. Belum ya, baik. Kalau belum, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Saya akan lakukan konseling kepada Ibu tentang kontrasepsi dan kontrasepsi yang tersedia di klinik kami. Jadi yang pertama itu, untuk kontrasepsi itu ada tersedia di klinik kami itu adalah AKDR atau spiral ya Bu ya. Nah ini itu nanti akan dipasangkan alat kontrasepsi di dalam rahim Ibu. Kemudian untuk yang salah satu lagi itu adalah AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit atau biasa disebut implan gitu ya Bu ya. Nah untuk AKDR atau spiral itu tadi itu dia bisa melakukan perlindungan untuk kontrasepsi Ibu selama 10 tahun. Kemudian untuk yang bawah kulit atau implan itu dia hanya 3 atau 5 tahun tergantung jenis dari kontrasepsi yang Ibu pilih begitu ya Bu ya. Kemudian untuk efek sampingnya sendiri, kalau untuk yang implan itu nanti efek sampingnya bisa ke tubuh Ibu, bisa nyeri kepala, mual, mengganggu haid Ibu, kemudian juga bisa menyebabkan nyeri di payudara, kemudian mengganggu menaikkan atau menurunkan berat badan Ibu. Kemudian kalau yang AKDR itu lebih minimal Bu, nyerinya nyeri di bagian perut bagian bawah, di atas, di tepat di kemaluan Ibu, karena pemasangan dari AKDR atau spiral ini itu dapat menyebabkan sedikit menyentuh ya dari rahim Ibu, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman begitu ya Bu ya. Kemudian untuk efek samping yang lain sendiri itu juga bisa menyebabkan perdarahan Bu. Nah jadi dari yang sudah saya jelaskan, kira-kira Ibu lebih prefer yang mana Bu? Lebih milih yang mana ya Bu? Saya mau pasang spiral aja dok. Mau pasang spiral ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengetahui ya kenapa memasang spiral ya Bu ya? Iya, karena jangka waktunya lama dok. Oh ya, baik. Kemudian kalau sudah begitu, jadi untuk saya jelaskan kembali ya, untuk efek sampingnya itu nanti Ibu ketika setelah dipasangkan itu nanti akan siklus haidnya mungkin nanti akan sedikit terganggu atau lebih lama begitu ya. Kemudian bisa saja haidnya tuh terganggu dan juga bisa terjadi perdarahan juga ya Bu ya, perdarahan pada vagina Ibu. Nanti akan terasa sakit di perut Ibu juga. Kemudian biasanya juga nanti bisa juga terjadi infeksi begitu ya Bu, karena ini kan dari luar, jadi ada kemungkinan terpapar dari bakteri atau kuman dari luar juga ya Bu ya. Oke, apakah bisa dipahami Bu? Iya dok, paham. Oke, baik, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu, yang untuk memastikan bahwa Ibu ini cocok dan pas layak untuk dipasang untuk yang spiral ini ya Bu ya. Pertama, Ibu haid terakhir kapan ya Bu? 10 hari yang lalu lah dok. 10 hari ya Bu ya. Kemudian haidnya itu biasanya berapa lama Bu? Normal dok, 28 hari. Normal ya. Kemudian polanya perdarahannya biasa atau banyak, dikit? Biasa. Biasa ya, oke. Kemudian Ibu udah melahirkan berapa anak ya Bu kalau boleh tahu? 2 dok. Normal semua? Normal dok. Kemudian apakah ada riwayat abortus Bu? Tidak. Tidak ada, oke. Apakah ada riwayat kehamilan ektopik Bu? Tidak. Nyeri hebat setiap haid ada? Tidak. Kemudian apakah pernah mengalami anemia Bu? Tidak. Dan riwayat infeksi menular seksual Bu? Tidak. Ya. Tidak. Kemudian apakah Ibu juga berganti-ganti pasangan? Mohon maaf Bu. Tidak. Ya. Ada riwayat kanker serviks atau kanker ovarium? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada dari semua, Ibu ini layak untuk dipasangkan untuk spiral ya Bu ya. Jadi selanjutnya itu nanti saya akan melakukan pemasangan spiral ini. Sejauh ini dulu apakah ada pertanyaan Bu? Kalau sakitnya biasa aja kan ya dok? Ya biasa Bu, nanti setelah pemasangan mungkin sekitar seminggu itu akan terasa nyeri sakit di bagian perut bawah Ibu. Oh iya dok. Oke, baik. Kemudian jika Ibu sudah bersedia untuk dipasangkan spiral ini, nantinya pemasangan ini akan didampingi oleh perawat saya supaya Ibu bisa merasa lebih nyaman. Nanti juga saya akan meminta Ibu untuk melepaskan pakaian bagian bawah ya Bu ya. Sebelumnya Ibu apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau bersedia nanti saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap daerah kemaluan Ibu ya. Alat kemaluan Ibu nanti akan saya periksa terlebih dahulu. Kemudian baru nanti akan saya lakukan pemasangan implan. Begitu Kak Bu? Bersedia Bu? Iya bersedia. Baik, kalau bersedia Ibu boleh menandatangani form kesediaan ini dulu ya Bu ya. Oke, baik. Baik, jika sudah, Ibu boleh mempersiapkan diri. Mungkin Ibu boleh berkemih terlebih dahulu dan membersihkan secara mandiri alat kemaluan Ibu, daerah kemaluan Ibu, supaya nanti saya bisa langsung untuk melakukan bantuan untuk memasangkan spiral di alat kelamin Ibu, di rahim Ibu tepatnya ya. Baik Bu, jika sudah itu tidak ada pertanyaan, Ibu boleh persiapkan diri. Saya akan cuci tangan dan mempersiapkan diri ya Bu ya. Baik, setelah kita mencuci tangan dan juga dengan sabun dan sudah kita pegang dengan kain bersih, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada Ibu. Kita sudah pastikan Ibu sudah berbaring dan juga sudah menanggalkan pakaian bagian bawahnya supaya bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Oke, yang pertama pemeriksaan fisik ini adalah kita melihat pada
daerah suprapubis ibu dengan melakukan penekanan atau palpasi pada daerah suprapubis ibu untuk mengetahui apakah ada nyeri, benjol atau kelainan lain yang bisa menandakan apakah ada kelainan pada uterus ibu. Ya, yang pertama kita permisi bu ya. Bu, saya tekan seperti ini ya bu ya, sakit nggak bu? Nggak. Oke, kalau nggak sakit dan kita juga tidak menemukan adanya benjolan, kita bisa lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan vagina yang bagian dalam dengan spekulum dan juga nanti pemeriksaan di manual. Pertama kita harus pastikan bahwa lampu sudah menyala terang mengarah ke cervix dan kita bisa melihat daerah kemaluan ibu ini, vagina dan nanti cervixnya tentunya terlihat ketika kita lakukan pemeriksaan spekulum. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan mempersiapkan alat-alat pelindung diri yaitu dengan sarung tangan dan juga alat-alat yang sudah kita sterilkan atau sudah disinfeksi tingkat tinggi. Tentu kita juga menggunakan sarung tangan yang steril dan juga atau sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Baik, setelah kita menggunakan sarung tangan yang telah disterilkan tingkat tinggi, kemudian atau sarung tangan steril, kita bisa lakukan pemeriksaan genitalia eksterna pada ibu. Pertama, kita lakukan pemeriksaan pada genitalia eksterna bagian luar itu kita dengan melakukan palpasi. Kita bisa melakukan palpasi sekitar genitalia eksterna ya, labium majus, labium minus. Kemudian kita bisa mengecek kelenjar Bartolini, kelenjar Skene. Kita tanya pada ibunya, bu, apakah ada nyeri bu ketika dipalpasi seperti ini? Oh, tidak ada. Baik. Kita lihat juga apakah ada discharge yang keluar dari vagina. Kemudian jika kita bisa lanjut, kita lanjutkan untuk pemeriksaan spekulum. Ya, kita bisa lakukan pemeriksaan spekulum. Untuk pemeriksaan spekulum sendiri kita menggunakan spekulum yang sudah disterilkan tingkat tinggi, steril. Kemudian kita minta izin pada pasien, bu, permisi ya, saya akan masukkan spekulumnya sekarang ya. Kita masukkan perlahan dengan posisi seperti ini, dengan perlahan-lahan ya kita putar dan kita buka. Setelah dibuka, kemudian kita putar untuk mengencangkan di vaginanya. Oke, baik bu, ini sudah terpasang ya spekulumnya ya bu ya. Kita anggap saja dia terpasang spekulumnya seperti ini ya. Baik, setelah terpasang spekulum, apa yang kita lakukan yaitu adalah kita melakukan inspeksi ya. Jadi andaikan ini sudah terpasang spekulumnya, jadi kita lihat lakukan inspeksi pada daerah cervix, kemudian pada vagina kita lihat apakah ada lesi atau ada leukorea, pemerahan, tanda-tanda infeksi, dan kita bisa langsung lihat juga apakah ada cairan yang keluar dari vagina, sekret ya. Atau cairan yang keluar dari vagina, dan kita lihat kalau misalnya mencurigakan atau sedikit berbeda spesimennya itu kita bisa ambil untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Kemudian kalau tidak ada, kita bisa lakukan pemeriksaan vagina dengan dengan kasar dengan ditambah povidone iodine. Ini kita bersihkan, kita bersihkan daerah sekitarnya. Oke, vagina kita bersihkan dengan povidone iodine. Oke, baik, kalau sudah selesai, kita bisa lakukan pemeriksaan bimanual. Untuk pemeriksaan bimanual nanti saya akan memasukkan dua jari saya ke dalam vagina ibu melalui peritus vaginanya, dan juga kita pastikan ibu ini sudah nikah, karena untuk pemeriksaan kabar usia dan spekulum tadi itu sudah harus menikah ibunya ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan memasukkan dua jari kita perlahan-lahan. Permisi ya bu ya, saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu. Tenang saja, tarik nafas ya bu ya, dan jangan dilawan ya bu ya, karena nanti akan mempersulit untuk pemeriksaan. Baik, permisi ya bu ya. Nah, setelah kita masukkan ya, dan kita sudah menemukan porsio dari cervixnya, kita bisa lakukan penekanan pada daerah suprapubis seperti ini ya. Dan untuk tangan jari yang masuk dalam vagina dan sudah memegang porsio, kita lakukan gerakan menekan ke arah anterior ya, supaya kita bisa melakukan pemeriksaan ukuran, besar, posisi dari uterus serta mobilitasnya, apakah uterus bergerak bebas atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan penekanan, kemudian kita juga bisa melihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau ada tumor pada si ibu ini, yang juga kita bisa lihat untuk sebagai kontraindikasi dari pemasangan KDR, dan juga kita cek juga apakah ada kehamilan atau tidak. Oke, sudah selesai. Baik bu, ini sudah selesai ya, saya keluarkan ya. Terima kasih ya. Oke, baik bu. Nah, kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya saya akan melepaskan tangan saya dan menaruh di klorin 0,5% untuk didisinfeksi, dan untuk saya lanjutkan ke pemasangan dari AKDR. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan sudah melepas sarung tangan dimasukkan ke dalam klorin 0,5%, kita bisa lakukan untuk persiapan pemasangan AKDR-nya. Bu, ini akan saya lakukan persiapan pemasangan AKDR dulu ya bu ya. Ini saya persiapkan spiralnya. Nanti ini mungkin ibu akan proses titik nyeri, tapi saya pastikan ini aman dan akan berjalan dengan lancar. Ibu percaya saja dan tenang saja ya bu ya, misalkan pada ini. Kemudian kita bisa persiapkan alatnya ini, tentu yaitu adalah AKDR CU T380A. Nah, kita lakukan pertama itu adalah masukkan lengan AKDR CU T380A ini ke dalam kemasan sterilnya. Nah, ini lengannya ya. Ini tabung inserter, ini ada cincin biru ini. Terus ada ini pendorongnya. Nah, pertama langkahnya itu adalah kita buka dulu plastik penutupnya dan lipat ke belakang seperti ini. Kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril seperti ini ya. Jadi kita usahakan tidak menyentuh benda tidak steril. Ya, seperti ini ya, sudah masuk. Kemudian kita bisa
dalam proses ini kita harus meletakkan kemasan ini di tempat yang datar. Kemudian bisa kita selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR ini ya. Kemudian pegang kedua ujung lengan ya dan dorong tabung inserter, tarik tabungnya, kemudian dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan ya, sehingga lengan akan melipat seperti ini nih. Nah, lengan sudah melipat nih seperti ini. Kemudian setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan ya. Dari bawah lipatan lengan kita tarik, kemudian angkat sedikit tabung inserter, angkat sedikit seperti ini, kemudian kita dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR tersebut ke dalam tabung inserter seperti ini. Sudah masuk ya. Nah, setelah sudah masuk lengan AKDR-nya, kemudian setelah sudah masuk ke dalam tabung inserter, kita pastikan ini cincin yang ini biru ini sejajar dengan arah lengan AKDR ini ya. Cocokkan, dan kita juga bisa nanti cocokkan untuk kavum-uteri untuk memastikan tingginya ya, supaya kita bisa memasukkan ini dengan tepat gitu ya. Dan tidak terjadi hal seperti perforasi uterus ya. Nah, kemudian setelah ini kita bisa pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR ini. Ujung pendorong ini menyentuh AKDR. Kemudian AKDR sudah siap untuk dimasukkan ke kavum-uteri. Setelah kita melakukan pemasukan lengan AKDR CUT380A dalam kemasan steril, kita bisa melakukan tindakan pemasangan AKDR. Untuk tindakan pemasangan AKDR, kita memasang sarung tangan baru lagi yang sudah steril atau disterilkan tingkat tinggi. Kemudian kita bisa lakukan pemasangan spekulum kembali di vagina ibu. Ini kita masukkan, kita putar, dan kita buka, dan kita kunci. Nah, ini anggap sudah terpasang spekulumnya. Kemudian kita bisa lakukan pembersihan pada vagina dan cervix ibu dengan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali ya. Kita bersihkan dengan larutan antiseptik, dan bersihkan 2-3 kali. Oke, baik. Nah, sudah selesai, kita bisa lakukan penjepitan forsio dengan tenakulum. Ini adalah gambar dari tenakulum. Nah, ini nanti saya akan menggunakan ping untuk sebagai peraga tenakulum saya. Kemudian kita jepit cervix ya dengan tenakulum secara hati-hati, kita masukkan seperti ini. Saya ini udah terposisikan terbuka oleh spekulum vaginanya. Kita masukkan, kemudian kita jepit secara hati-hati. Kemudian kita bisa masukkan spondyloteus dengan tangan salah satunya. Kemudian kita dengan teknik tanpa menyentuh gitu ya, without touching, no touch, itu kita masukkan spondyloteus ke dalam vagina dari introitus vagina ibu untuk mengukur kedalaman dari kavum-uteri seperti ini. Oke, perlahan-lahan please ibu ya, ini saya masukkan spondyloteus ya. Oke. Baik, setelah kita keluarkan perlahan-lahan, kemudian kita lihat ada bekas-bekas lendirnya itu bisa menjadi batas dari bisa menjadi penanda dari ketinggian atau kedalaman dari kavum-uteri. Kemudian kita bisa lepas terlebih dahulu nih di dalam sini untuk tetap menjepit dalam vagina. Kemudian kita bisa lakukan pengukuran pada AKDR kontrasepsi tadi. Kita samakan ketinggiannya selagi masih di dalam kemasan steril ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kita samakan misalnya setinggi ini. Kita susun leher birunya ini, kita geser sesuaikan dengan dari spondyloteus yang sudah kita pakai tadi. Kemudian kita letakkan di dalam urutan klorid 0,5%. Dan kita siap untuk melakukan pemasangan AKDR, dan kita bisa membuka plastik kemasan dari AKDR ini. Seluruh kemasan kita buka untuk melakukan insersi dari AKDR spiral ini. Ya, selanjutnya untuk insersi AKDR, saya sekarang akan mengangkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Ini anggap dari kemasannya, kita keluarkan, kita angkat, dan kita hati-hati juga jangan sampai pendorongnya ini terdorong gitu ya. Kemudian kita pegang tabung AKDR ini, nah, kemudian kita pastikan leher biru ini sudah dalam posisi sejajar ya dengan lengan AKDR. Kemudian sementara kita melakukan tarikan hati-hati di tenakulum ini, dari kita pegang tenakulum ini, kita hati-hati kita lakukan tarikan gini seperti ini, kita dari penjepit tadi. Nah, kita masukkan tabung inserter ini ke dalam uterus seperti ini ya, sampai leher biru itu nanti menyentuh cervix atau sudah terasa adanya tahanan seperti ini ya. Nah, ada tahanan ini kita pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Kemudian kita pasang AKDR dengan teknik withdrawal ya, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong seperti ini. Jadi kita dorong ya. Nah, ini sudah mulai terdorong ya, sudah terbuka ya. Nanti biarkan dia untuk terpasang. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan pendorong. Nah, keluarkan pendorongnya.
Kemudian tabung inserter itu nanti didorong kembali ke serviks sampai leher biru ini tadi ya, atau sehingga terasa adanya tahanan seperti ini ya. Nah, baik, setelah seperti ini kita bisa keluarkan dari tabung inserternya itu, kemudian kita bisa perlahan keluarkan ya, keluar seperti ini. Nah, nanti kita akan melihat adanya benang yang akan keluar ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan pengguntingan di daerah sini, nah, sekitar 3-4 cm kita gunting, kemudian kita lepas dan keluarkan tenokulum dan spekulum, keluarkan dan spekulum juga kita keluarkan. Ya, kemudian kita setelah selesai melakukan insersi AKDR, kita bisa melakukan perendaman alat-alat peralatan bekas pakai tadi dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit ya. Kita lakukan perendaman ini di sini. Perendaman selama 10 menit. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membuang bahan-bahan yang telah kita pakai tadi ke dalam tempat yang sudah disediakan ya, tergantung medis atau non medis. Kemudian kita bisa menyelupkan tangan kita dalam larutan klorin 0,5% juga dalam keadaan masih menggunakan sarung tangan tadi. Terus kita rendam dulu ya. Kemudian kita buka dalam keadaan terbalik seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu kita bisa mencuci tangan kita dengan sabun dan kita keringkan kembali dengan kain yang bersih begitu ya, dengan cuci tangan dengan air sabun 6 langkah. Kemudian setelah kita mencuci tangan dengan air dan sabun tadi, kita bisa mengamati ibu ini terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Kita tanyakan bagaimana perasaannya, apakah dia dirasakan, kemudian baru kita bolehkan untuk kita pulangkan. Kemudian setelah itu, setelah kita mengamati tadi, kita bisa lakukan konseling pasca pemasangan KDR pada ibu. Baik Bu, jadi pemasangan spiral sudah selesai ya Bu ya? Iya dok. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan mengajarkan Ibu untuk bagaimana memeriksa benangnya ya Bu ya. Jadi pemeriksaan benang ini itu harus dirasakan kalau misalnya ada yang mengganjal di dalam vagina Ibu ya. Kemudian ini diperiksa itu setelah selesai menstruasinya ya Bu ya. Kemudian cara memeriksa itu pastikan Ibu tangannya sudah bersih, kukunya bersih atau sudah terpotong kalau bisa ya. Kemudian Ibu bisa memasukkan pada posisi jongkok, nanti memasukkan jari tangan Ibu. Kemudian dicek benangnya, diraba benangnya pada pangkal ya, sampai ke pangkal di posisi Ibu. Kemudian kalau tidak menemukan benangnya nih, atau benangnya memanjang atau yang terasa berbatang spiral itu terasa, itu Ibu harus mengecek kembali ke klinik ke saya ya, supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian efek sampingnya itu nanti akan ada nyeri tadi ya, sudah saya sampaikan di awal. Nanti nyeri ketika haid juga bisa, tapi nyeri yang paling sering dikeluhkan itu nyeri ketika setelah pemasangan dari spiral ini awal-awal ya Bu, nanti Ibu akan merasakan nyeri. Namun kalau misalnya nanti itu nyerinya tidak hilang, kemudian terus menerus, kemudian juga mungkin terjadi perdarahan dari vagina Ibu, mohon maaf kalau misalnya Ibu nanti harus mengecek kembali ke saya ya Bu ya, kalau itu keluhannya memang berat atau parah atau mengganggu Ibu, misalnya seperti Ibu mengalami infeksi, misalnya Ibu demam gitu ya, Ibu juga harus mengecekkan ke saya, itu karena bisa jadi tanda-tanda dari infeksi yang disebabkan dari pemasangan spiral itu Ibu ya. Kemudian kalau sudah tidak ada, apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu sebelumnya? Sudah dok. Sudah tidak ada ya. Jadi nanti Ibu bisa kembali lagi ke saya 4 minggu dari setelah pemasangan ini ya Bu ya. Kemudian Ibu merasa bebas saja Bu, kalau misalnya nanti suatu saat Ibu ingin mencabut, tetapi harus dicabut oleh bantuan tenaga medis, bantu oleh saya atau dokter lain Bu ya, boleh ya. Itu Ibu tidak boleh menyambut spiralnya itu sendiri ya Bu ya, karena dapat berbahaya dan ya dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi dan hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Baik Bu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya catat semuanya di rekam medis. Terima kasih telah berkunjung Bu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Alhamdulillah.